Pamilang adalah sebuah nama kelurahan yang berada di Kecamatan Singkawang Selatan. Kelurahan ini terletak di pertengahan antara Kelurahan Sijangkung dan Sagatani di wilayah Singkawang Selatan. Namun, untuk sebagian wilayahnya, Pamilang berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang. Pamilang memiliki luas 28,75 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 4.000 jiwa. Hamparan pegunungan dan hutan menjadi sebagian besar wilayahnya. Akses jalan yang cukup baik pada tahun ini membuat jarak yang harus kami tempuh dari pusat kota Singkawang menuju Pamilang sekitar 30-40 menit. Meskipun ada beberapa jalan yang agak rusak, menyambut kami ketika mulai memasuki Pamilang. Tidak menyurutkan niat kami untuk bertemu penggiat anti narkotika yang ada di Kelurahan Pamilang. Dengan wilayah yang didominasi oleh perbukitan dan hutan, membuat masyarakat di Pamilang memiliki mata pencaharian terutama sebagai petani, pertambangan emas, dan buruh. Kelompok masyarakatnya yang heterogen, terutama karena adanya daerah trans di sekitar Pamilang, membuat kelurahan ini mempunyai pemukiman yang tersebar. Meskipun jumlah kepadatannya hanya 145 jiwa per kilometer persegi. Terik matahari yang menjadi kompas bagi kami siang itu terasa terik dan menyengat. Namun semua itu kalah oleh sambutan ramah dari warga sekitar atas kunjungan tim dari BNN Kota Singkawang. Ya, cuman saya mau sharing seperti itu. Karena tadi jika saya menanggapi apa yang disampaikan oleh pengurus adat tadi, Pak Ujo ya, memang ini sangat berbahaya sekali. Cuman yang dipertanyakan bagaimana untuk mencegah tensi dan memberantas narkoba tersebut. Ya kan seperti itu. Jawabannya dari saya sih ringan saja. Jadi begini, mari kita berbagi ilmu. Ini menurut saya ya, kalau untuk menjustis, menangkap, membinasakan tersebut, itu bukan ranah kita ya. Itu ada ranahnya itu ya. Ini pun bukan ranah Bapak ini, ya kan Pak Sabar ya. Berbahaya sekali kita, nanti kita diintai orang, Bapak kan begitu. Jadi yang saya mau solusi salah satu yang ringannya, mari Kelurahan Pamilang kita bangun rasa kebersamaan itu dulu. Ya, setelah terbangun rasa kebersamaan, mari kita ciptakan suatu lapangan tertutup. Artinya apa salah satu? Ini tegas saya ngomong Pak, dari dulu mimpi saya tidak terwujud. Lapangan bola kita sudah kita usahakan Pak. Ya kan? Jadi dengan sendirinya barangkali Pak Sabar ya, itu untuk menurunkan angka daripada pemakaian narkoba tersebut. Karena dia asik main poli, main bola kaki dan sebagainya. Ini menurut saya. Lebih daripada itu lagi, jika tadi kita sudah membangun rasa kebersamaan, di sini kan ada lurah, ya kan? Kita berkolaborasi dengan para instansi terkait. Karena tadi dari awal Pak Sahabat sudah bertanya di sini bahwa apa pekerjaan orang Pamilang? Bertani juga tidak jelas, Pak Tijo. Noreh juga tidak jelas. Memang sambaraut kita gini, apa namanya itu ya?
Serabutan ya? Serabutan ya, serabutan. Malam dah galau dan tua deh. Kita bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait pertanian, perikanan, nanam ikan dan sebagainya seperti itulah barangkali itu salah satu. Cuma satu permintaan saya, mari kita saling mengisi, kompak, kebersamaan, jangan sampai gap communication bahasa basi. Oke, terima kasih. Itu aja. Masalah narkoba ini sebenarnya saya juga udah tahu banyak, Pak. Tapi udah tahu banyak tuh bukan istilahnya saya tahu banyak dengan wilayah Pamilang, tidak. Dulunya saya kan di Intel juga, Pak. Di Intel, di Kodim saya di Intel lama belasan tahun. Jadi saya tahu sebenarnya masalah ini. Cuma saya bukan melapor, kita hanya mau mencegah. Saya terima kasih betul. Apa yang disampaikan ketua adat tadi, mewakili ketua adat tadi itu benar. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa cegah itu dengan cara apa yang dikatakan sama wakil ketua adat tadi. Kita berikan nomor HP. Seandainya memang mereka masih demikian, kita ingatkan tidak mau, apa boleh buat. Kalau di wilayah saya terus terang aja di SP1 itu karena RT saya tuh 28 kakak, saya antisipasi, saya pernah juga berbicara, memang alhamdulillah Pak tidak ada. Cuma kita kalau dia di luar dari kandang kita juga nggak tahu. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada gitu. Kami sangat mendukung sekali wakil ketua adat kami tidak munafik, tetap kami dukung juga Pak. Sangat prihatin sekali mendengar itu kalau sudah ada pengguna. Ini artinya barang itu bukan lagi hanya isu, tapi sudah meraba di masyarakat. Padahal itu apa yang disampaikan oleh Pak Sabar itu barang tidak hanya untuk data, tapi itu perlu biaya kan. Sementara ekonomi kita kan tidak mampu untuk membeli itu. Kalau kita orang normal lebih baik kita beli beras daripada beli seperti itu kan gitu. Dan itu merusak moralitas kita, artinya prospek kita ke depan. Karena apa, barang itu sudah masuk di kita pengguna sebagai anak muda yang punya masa depan, apalagi yang masih seperti ini sangat berbahaya sekali. Mau masuk tes aja kita harus ada tes narkoba namanya kan seperti itu. Janganlah dirusak. Betul tadi kata Pak Budi, memang ini semua harus dibenahi dari kita sendiri, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Akan tetapi udah kedatangan seperti ini juga merupakan silaturahmi kepada masyarakat Pamilang. Artinya kami juga berterima kasih Pak. Bukan hanya sekali ini aja, bila perlu nanti apa yang kata Pak Budi tadi sudah ada wadah atau tempat, artinya sudah dipersiapkan. Ya, artinya perlulah dipikirkan itu kebijakan itu seperti itu. Supaya apa? Pembinaan itu bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan. Artinya bergenerasi juga pembinaan, artinya menghilangkan para pengguna, para artinya yang berminat seperti itu. Bukan hanya narkoba. Zaman sekarang ada namanya penyakit COVID. Kita semua muka mulut ditutup, tidak saling mengenal. Ini juga virus sebenarnya, ya kan? Tapi lebih berbahaya narkoba. Biasanya mereka yang menggunakan narkotika ini, ya terutama jenis sabu, ya, jenis sabu ini, mereka yang punya, artinya dalam pekerjaan ada tekanan, ya. Ini kalau dalam dunia lingkungan pekerjaan, atau misalnya dia punya jam kerja yang sangat tinggi. Jadi habis bekerja itu, jadi banyak yang mau dikerjain dan itu bisa sepanjang hari kan. Nah, jadi tadi saya bertanya juga terkait di perkebunan, terutama untuk mereka yang memanen itu, karena banyak di sini mau dikerjakan, apakah ada kemungkinan ya teman-teman dari pekerja di sini itu menyalahgunakan narkotika. Yang kedua dari seperti tadi penambangan emas tadi. Mereka kok bisa kerja malam di lubang yang sangat dalam sampai puluhan meter. Namun kalau kita yang sehat, kita udah takut. Tapi mereka santai aja. Barusan pagi tadi saya dapat informasi lagi, ada satu bos itu mempekerjakan anak buahnya dari jam 8 pagi sampai jam 4. Tidak tahu di mana bisa. Saya tidak bercontoh ke Pamilang atau orang lain. Saya mau catat tadi. Saya kasihan generasi. Karena kami berdua itu cukup.
sangat santai Pak. Kami tidak pernah minta uang dari kalian. Warga yang kita tegur. Kita kan tahu dia orang-orang Aku ini. tahu karakter warga Sergatan ini, aku udah tahu juga. Berbeda dengan kita Pamila. Nah, ya begini Pak, sebenarnya satu yang perlu, karena sudut pandang kita masyarakat ini, sudut pandang terhadap narkotika itu kan masih berbeda-beda. Ada yang bilang itu kan urusan beda. Iya. Jadi kok ada yang bilang kok dia ada pakai itu dia nggak bisa kerja. Nah, yang ingin kita rubah di sini kan pola pikir dulu. Kita punya satu persepsi dulu bahwa narkotika itu kan salah. Kan gitu. Kalau narkotika itu salah, digunakan untuk apapun pasti salah. Kata siapa orang nggak bisa kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kok pasti kan bisa tanpa harus pakai barang. Nah, mungkin di satu sisi dari kami dari pihak BNN untuk bidang pemberdayaan masyarakatnya terutama butuh mungkin dari tokoh-tokoh di sini lah untuk menggalang masyarakat. Mungkin nggak bukan dalam waktu singkat, tapi kita akan bertahap. Dan waktunya mungkin panjang gitu, bisa tahun 2 tahun. Kita mengedukasi masyarakat di sini supaya mereka tuh punya pemahaman yang sama dengan kita. Kalau kita pakai tadi secara represif atau kayak menegakkan hukum, jangan masuk ke mereka pastinya. Apalagi mereka hanya menggunakan. Jadi maksud saya itu bagaimana nanti ketika program BNN berjalan dilakukan di Kelurahan Pangmilang dan Sagatani ini, kami juga minta bantuan dari bapak-bapak kalian, para tokoh di sini untuk menggalang masyarakat supaya menjadi bagian dari kita juga. Jadi ketika dia menemukan anaknya menggunakan narkotika, dia udah anggap itu salah. Jadi anak itu tidak bisa. Jangan bilang nanti anak saya nggak bisa kerja. Sama aja dia kerja juga uangnya kan habis. Mungkin kedepannya itulah kami harapkan Pak dari kita ini. Tadi saya udah dengar juga dari ketua adat lah ya, dari adat, katakan ini banyak gitu yang menggunakan narkotika, bahkan ada tempat-tempatnya. Jadi saya berpikir kalau misalnya begitu dan masyarakat tidak melakukan apa-apa terhadap hal itu atau takut atau bagaimana mungkin hal yang baik, berarti mereka masih menganggap hal itu hal yang biasa atau hal itu merugikan dia. Kalau misalnya ketahuan anaknya menggunakan narkotika, dia berpikir itu merugikan dia dari sisi ekonomi misalnya, dari sisi status sosial, nanti anak saya dianggap aib, keluarga saya dianggap aib. Jadi dia diam-diam. Nah itu paradigma pandangan seperti itu yang ingin kita rubah. Itu salah. Jadi kalau memang dia menyalahgunakan narkotika, itu salah. Dan caranya bukan di penjara, tapi di rehabilitasi. Karang Taruna, ya Pangmilang itu harus bersinar, berseri, bersih dengan narkoba. Jadi kami selaku tokoh adat meminta cara untuk memberantas barang haram ini, karena saya kan sering ke lapangan. Jadi tempat-tempat itu memang ada tempatnya. Kita tidak bisa untuk mengeksekusi yang bersangkutan untuk pembuktian, cuma bukti-bukti Tahu sama tahu ya kayak gitu. pipet yang biasa mereka lakukan itu yang Bong namanya. Berkeliaran, bergelimpangan. Terus posisinya di pondoknya ya, di pondok tuh ada juga. Di pondok saya Bang. karena saya kan sering di lapangan. Tahu Ada jauh titik-titiknya. Nanti kedepannya takutnya anak cucu kita lalu semua pengguna narkoba kalau seandainya tidak diberantas. Maunya kita harus kerjasama dengan anak-anak muda. Jadi beri penyuluhan atau pemahaman kepada yang lain. Jadi kalau kita yang bersih itu, berilah saran kepada mereka yang si pemakai atau si pengguna tadi. Jadi jangan sampai merusak, karena itu kan merusak negara juga tuh, generasi. Intinya kita kan mau agar di kelurahan kami ini Pak jadi seperti kelurahan yang bersinar, bebas narkoba dan sebagainya Pak. Karena memang narkoba ini bisa menjadi semuanya. Saya sangat berharap sebagai ketua Karang Taruna Pangmilang, kita pemuda turut andil dalam acara apapun yang dibuat oleh BNN, terutama kita menyadarkan kawan-kawan kita tentang efek narkoba tersebut. Jadi tidak ada lagi seperti kata Pak Ketua efek kita tadi, untuk mau berubah tergantung pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain.
ada kawan-kawan kita atau sahabat kita yang terkena, kita motivasi mereka untuk berubah pola hidupnya, terutama begitu. Setelah melakukan diskusi ringan dan obrolan yang sangat menarik dengan para tokoh adat, tokoh pemuda, Karang Taruna, dan LPM, serta lurah setempat, tim dari BNN Kota Singkawang melanjutkan perjalanan menyusuri kawasan di sekitar Kelurahan Pamilang. Jalanan yang kami lewati mampu dilalui oleh kendaraan roda 4, meskipun debu-debu yang berterbangan menjadi pengganti bedak di wajah kami. Perkebunan sawit yang berjejer di kiri dan kanan jalan menyapa kami ketika mulai memasuki wilayah perkebunan. Suara gesekan daunnya yang tertiup angin menjadi alunan musik tersendiri di telinga kami. Rasa haus dan lapar tidak mampu menyurutkan niat kami untuk menyusuri panjangnya jalanan di Kelurahan Pamilang. Data BNN menyebutkan perbatasan darat antara Kalimantan Barat dengan Malaysia mencapai 996 km. Selain itu, ada sekitar 72 jalan tikus yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak, Malaysia. Hal ini tentu saja menjadikan Kalimantan Barat menjadi pintu masuk narkotika, terutama lewat kabupaten di perbatasan dan wilayah yang menjadi penyangga kabupaten tersebut. Salah satunya adalah Pamilang. Meskipun demikian, sesuai dengan harapan warga Pamilang, mereka menginginkan agar Pamilang menjadi kelurahan yang bersih narkoba. Sebuah harapan yang patut kita apresiasi dan kita realisasikan bersama-sama.